Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang berbahagia. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sesuatu materi. Tapi sebelum mempresentasikan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gilang Ramadhani dari program studi Sistem Informasi A angkatan 19 dengan NIM 190512140006. Lalu ini juga ada kontak lewat email, kita bisa sharing-sharing lewat email, saling berbagi pengalaman di gilangramdhani16@gmail.com. Langsung saja kita masuk ke materi. Pada pagi hari ini saya akan membahas materi tentang infrastruktur jaringan. Apa sih infrastruktur jaringan itu? Nah, ini dia. Network infrastructure atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan. Saling berhubungan ini dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodology. Untuk merancang sebuah infrastruktur jaringan, tentunya diperlukan banyak komponen. Yang pertama tentunya sumber daya manusia. Yang kedua, tentunya peralatannya apa saja yang dibutuhkan, seperti perkabelan, seperti router, PC untuk klien dan server. Dengan peralatan dan sumber daya yang ada, baru bisa terbentuk sebuah infrastruktur jaringan. Nah, infrastruktur sendiri ini ada dua, yang bersifat open ataupun close. Contoh dari infrastruktur terbuka adalah internet, dan sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Internet itu dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel ataupun wireless, ataupun kombinasi atau antara keduanya. Itu opsional, tergantung senyamannya pemakai atau user. Nah, bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer satu dengan lainnya sampai dengan sistem jaringannya terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa infrastruktur jaringan ini memerlukan banyak komponen, banyak hal. Salah satunya SDM atau manusia yang menjalankannya. Lalu di sini juga disebutkan adanya komputer, adanya koneksi internet yang itu bisa lewat wireless ataupun kabel. Untuk membentuk infrastruktur, semuanya dipastikan harus berhubungan agar saling terkoneksi satu sama lain. Nah, untuk membahas tentang infrastruktur jaringan lebih dalam, kita akan membahas tentang topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Ada beberapa macam juga topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah rancangan bagaimana sistematika alur dari penyebaran atau penerimaan data dapat diterima oleh user. Nah, untuk topologi ini, yang pertama adalah topologi bus. Kenapa dinamakan topologi bus? Nah, topologi bus sendiri itu adalah satu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai senter atau pusat lalu lintas data. Nah, mungkin yang dimaksud dengan senter atau lalu lintas data adalah yang ini. Setiap komputer klien dihubungkan ke komputer server lewat hub dan satu kabel pusat atau satu kabel center. Nah, dari topologi bus ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya tentu instalasinya cukup mudah. Lalu juga kita mampu mengembangkannya juga dengan mudah. Lalu kita juga bisa menghemat kabel dan biaya instalasinya juga murah. Untuk kelemahannya sendiri, karena ini hanya melewati satu data kabel center, kita harus memasang repeater untuk memperkuat jaringan. Nah, minusnya lagi, jika semisal salah satu kabel terputus entah dari ini, dari sini, maupun dari tengah sekalipun, itu akan mengganggu jalannya aliran data.
di mana kabel itu terputus, maka data berhenti sampai situ. Selanjutnya ada topologi ring. Nah, topologi ring ini memiliki ciri di mana sudah menggunakan kabel UDP dan patch kabel yang membentuk jaringan merupakan lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Nah, topologi ring ini sendiri merupakan upgrade dari topologi bus, di mana tidak ada pucuk atau ujung dari sistematikanya. Jadi muter seperti ini. Nah, tentunya walaupun sudah di-upgrade, pastinya setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sama dengan topologi bus karena sangat mudah untuk dirancang. Lalu untuk level rangkaian sederhana, topologi ring ini lebih bagus daripada topologi bus karena ini merupakan salah satu bentuk upgrade dari topologi bus. Untuk kelemahannya sendiri, jika ada kerusakan dari satu sisi, sama dengan topologi bus, semuanya akan terganggu. Hanya saja ini bisa melakukan callback. Semisal kita terputus di sini, kita bisa melakukan callback dari sini ke sini. Masih ada alternatif jaringan lain. Nah, selanjutnya ada topologi star yang upgrade dari topologi ring. Topologi ini kenapa kok berbentuk star? Ya karena mirip bintang. Nah, ini jaringan komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang di tengah ini. Ini adalah node atau pusatnya, dan setiap komputer terhubung dengan kabel UTP-nya. Yang artinya efektivitas efisiensi penyampaian data akan lebih cepat, akan lebih teratur. Nah, topologi star ini memiliki kelebihan, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengubah arus informasi karena lewat satu arah. Nah, lalu juga lebih mudah untuk menemukan sumber masalah. Semisal di PC client 1 tidak bisa menerima data, kita bisa langsung mengetahui kenapa kok PC 1 ini nggak bisa menerima data. Lalu untuk kelemahannya sendiri, perangkat pusat atau hub atau switch itu menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Nah, lalu sebagai upgrade dari topologi star ada topologi tree. Dapat dilihat dari gambarnya, topologi tree ini seperti topologi star namun bercabang, tidak hanya memakai satu pusat. Nah, dapat dijelaskan bahwa topologi tree ini berbentuk pohon dan gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama dari beberapa topologi star. Nah, jika diibaratkan dengan bentuk pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Dapat dilihat di sini. Ini adalah switch atau hub 1 dan ini adalah switch atau hub 2. Mereka dikoneksikan oleh kabel seperti rancangan topologi bus. Namun switch atau hub ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu agar bisa terkonek, agar PC kliennya bisa berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya konfigurasi lebih lanjut. Lalu apa sih kelebihannya topologi tree ini? Topologi tree ini memiliki kelebihan, yakni sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Lalu pengembangannya atau developnya juga dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu dari PC klien mengalami gangguan, itu tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Namun memiliki kekurangan, yakni seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama atau rangkaian bus. Lalu peran hub cukup penting, sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi, namun tidak mengaruhi keseluruhan. Lalu memiliki sistem hierarki yang membuat jaringan berada menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Ini bisa diatasi dengan konfigurasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh atau jala ini sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Jadi ada sebuah node pusat di sini. Nah, dan setiap PC dari klien maupun server itu memiliki alurnya masing-masing, memiliki arah, memiliki
data kabel yang berbeda-beda arahnya, sehingga saat terjadi crash, semisal di sini terjadi error, ini tidak hanya lewat satu arah saja. Ini bisa melalui alternatif ini, bisa melalui alternatif ini, bisa melalui alternatif ini. Dan pada intinya topologi mesh ini merupakan jalan yang dimana jika kita menemukan masalah, pasti klien itu mencari jalannya sendiri yang sudah dibuatkan sirkuitnya tentunya. Lalu topologi mesh ini juga memiliki kelebihan. Nah, dengan dedicated link ini, data ditransfer itu akan mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Lalu, kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Dan yang terakhir, tentunya keamanan data terjamin dibanding dengan topologi sejenisnya, karena PC klien dapat mengontrol dirinya sendiri tanpa harus melewati satu persatu. Gitu. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Topologi mesh memiliki kekurangan menggunakan banyak kabel, boros kabel, yang artinya kita perlu mengeluarkan banyak biaya. Lalu instalasi juga cukup susah karena dari gambarnya saja sudah terlihat bahwa ini adalah susunan kabel yang sangat rumit. Hanya orang tertentu yang bisa menyelesaikannya secara cepat. Lalu biaya tinggi, lagi biaya karena menggunakan port input output serta kabel yang banyak, sehingga pastinya memakan biaya lebih banyak lagi. Nah, untuk kesimpulan pada kali ini, pembelajaran kali ini saya dapat memahami bahwa inti daripada jaringan sendiri ini menghubungkan satu titik ke titik lain, dimana jika itu saling terhubung maka akan menimbulkan koneksi, akan menimbulkan timbal balik. Jadi jaringan itu akan terjadi apabila kita mengirim sesuatu lalu kita mendapat feedback atau timbal balik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kurangnya, segala kurang datangnya dari saya dan segala kebenaran kata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.